Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita membahas teori persaingan dua pesaing jumlah nol ada titik pelana. Kita lihat filenya ini. Teori persaingan dua pesaing jumlah nol ada titik pelana. Teori persaingan atau competitive theory disebut juga game theory. Teori persaingan itu merupakan teori matematika yang berkaitan dengan situasi persaingan. Ada beberapa istilah. Ada istilah pesaing, kompetitor, atau player, atau adversary, atau opponent. Pesaing ini bisa berwujud orang, kelompok orang, perusahaan, atau pasukan. Bidang-bidang terapan dari teori persaingan antara lain ekonomi, militer, politik, sosial, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi, telekomunikasi, logistik, manajemen, bisnis. Istilah yang lain adalah utilitas. Utilitas adalah kekuatan untuk memuaskan keinginan manusia. Ada lagi istilah strategi. Strategi adalah aturan yang menjelaskan bagaimana pesaing berbuat. Strategi-strategi merupakan alternatif keputusan atau alternatif tindakan. Matriks hasil pesaing A atau tabel hasil pesaing A atau payoff table berkaitan matriks hasil pesaing A ini ada beberapa istilah, yaitu tabel hasil pesaing A atau payoff table pesaing A. Apa itu? Matriks hasil pesaing A adalah matriks berisi hasil-hasil bagi pesaing A yang berasal dari hasil-hasil penggunaan strategi-strategi yang dipakai. Jadi matriks hasil pesaing A itu matriks yang isinya hasil-hasil pesaing A dari penggunaan strategi yang dipakai untuk bersaing dengan pesaingnya. Ada lagi istilah hasil atau payoff. Hasil atau payoff atau outcome. Sel-sel dalam matriks, sel-selnya dalam matriks hasil itu bisa berwujud utilitas. Ya, lihat gambaran berkaitan kalau ada dua pesaing A dan pesaing B. Jika pesaing A menggunakan strategi yang banyaknya M strategi, yaitu SA1, SA2, sampai SAM, dan pesaing B menggunakan N strategi. Jadi pesaing B menggunakan N strategi, yaitu SP1, SP2, dan SPN. Maka gambaran lengkap matriks hasil untuk pesaing A itu seperti ini. Notasinya A lengkap ini.
Di sini ada strategi SA1 sampai dengan SAM. Di sini ada strategi untuk B, SP1, SP2 sampai dengan SPN. Contoh misalnya kalau berkaitan hasilnya, A besar 11 ini hasil jika pesaing A itu menggunakan SA1, B menggunakan strategi SP1. A besar 12 itu hasil jika hasil persaingan jika A menggunakan SA1 dan B menggunakan SP2. Kalau A menggunakan SAI, menggunakan strategi SAI, dan B menggunakan SPN, maka hasilnya adalah A besar IN. Inilah gambaran matrik hasil yang lengkap. Singkatnya, matrik hasil untuk pesaing A itu seperti ini. Tadi dia dinotasinya adalah A besar dari A11 sampai dengan A1N. Di sini ada AMN. Apa itu A besar IJ? Itu hasil untuk pesaing A jika pesaing A menggunakan strategi SAI dan pesaing B menggunakan strategi SBJ. Itu hasil AIJ ini hasil untuk pesaing A. Tujuan utama teori persaingan adalah untuk pemilihan strategi yang optimal. Beberapa jenis model saing berdasarkan jumlah pesaing, model saing 2 pesaing, dan ada model saing lebih dari 2 pesaing. Beberapa jenis model saing berdasarkan jumlah hasil, ada model saing jumlah 0, dan ada model saing jumlah non-0. Beberapa jenis model yang berdasarkan kerjasama pesaing-pesaing. Yang pertama adalah model saing non-kooperatif. Model saing non-kooperatif ini komunikasi sebelum bersaing dilarang. Kontrak yang mengikat di antara pesaing-pesaing dilarang. Strategi-strategi yang saling berhubungan dilarang. Yang kedua, model saing kooperatif. Contohnya, ada 2 pesaing, yaitu pesaing A dan B, yang memasarkan produk motor yang sejenis. Strategi-strategi yang dipakai adalah SA1 memasarkan melalui TV, SA2 memasarkan melalui radio, SA3 strateginya memasarkan melalui surat kabar. Strategi yang dipakai B adalah SP1 memasarkan melalui TV, SP2 memasarkan melalui radio, SP3 memasarkan melalui surat kabar, SP4 memasarkan melalui brosur-brosur yang dikirimkan. Hasil-hasil strategi pesaing A maupun yang B itu menyatakan persentase pangsa pasar bagi produk motornya sebagai berikut. Contohnya, matrik hasil untuk pesaing A. Dinotasinya A besar. Ya. Matriksnya ini matriks 3 kali 4. Ya. 3 ini menyatakan hasil untuk pesaing A jika
A menggunakan SA1, B menggunakan SP1. Minus 5 ini menyatakan hasil persaingan. Untuk persaingan A, jika A menggunakan SA1 dan B menggunakan SP4. Contoh yang lain, angka 12 ini dalam satuan persen, 12 ini, itu menyatakan hasil persaingan jika A menggunakan SA3, B menggunakan SP4 ini. Dalam kaitan dengan persaingan jumlah 0, maka B itu minus dari A. Hasil persaingan B yang dan B besar ini sama dengan minus A besar. Ya. Ini jadi kalau A-nya ini, B-nya hasilnya itu ini. Ini khusus untuk persaingan jumlah 0 ya. Jumlah 0. Dalam contoh yang di atas itu tadi, apa strategi yang optimal untuk maksimal bersaing? Kalau ditanyakan seperti itu, ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan di atas. Cara pertama yaitu dengan coba-coba. Dengan coba-coba. Kita coba. Ya, perhatikan matrik hasil A untuk pesaing A dan B untuk pesaing B. Ini cara pertama dengan coba-coba ya. Di sini A menggunakan ini hasil dari SA1, ini SA2, ini hasil dari SA3. Ini berkaitan dengan SP1, SP2, SP3, SP4. Kita lihat, jadi kalau kita lihat ini, sekarang coba-coba, kalau pesaing A ini menggunakan SA1, ini bisa ditanggapi oleh SP1, SP2, SP3, SP4. Jadi kalau A menggunakan SA1, SA1, maka reaksinya, respon dari B itu yang bagus adalah SP2. Ya. Jadi jangan kalau SA1 dipakai oleh A, kemudian dipakai SP1, jangan. Jadi kalau A menggunakan SA1, B menggunakan SP2. Hasilnya ini. Kalau B menggunakan SP2, maka A seharusnya menggunakan SA2. SA2 ya. SA2. Kalau A menggunakan SA2, harus itu yang terbaik untuk B adalah menggunakan SP3. Menggunakan SP3 ya. Kalau B menggunakan SP3, maka A yang terbaik adalah menggunakan SA2. Hasilnya ini. Yang terbaik ini. Kalau A menggunakan SA2, B sebaiknya tetap menggunakan SP3. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini harus ngotot itu A dengan SA2-nya dan B dengan SP3-nya. Hasilnya satu ini. Tentu ini karena coba-coba boleh ada mencoba dengan
mulai SA1. Ya. Kita bisa mulai dengan SA2 misalnya. SA2, kalau A menggunakan SA2, kalau pesaing A menggunakan SA2, maka yang terbaik buat B adalah SP3. Kalau B menggunakan SP3, A tetap harus menggunakan SA2. Jadi akhirnya berhenti di situ, yang terbaik A SA2, B SP3. Kalau kita coba lagi, mulai dari pesaing A itu dengan SA3. SA3 ini. SA3, maka B ini, kalau A menggunakan SA3, coba apa yang terjadi kalau A menggunakan SA3. Yang bagus, kalau dia B-nya bagus, maka dia akan mengurangi pesaing A ini dengan sebesar-besarnya, yaitu menggunakan SP1. Menggunakan SP1 ya. Kalau B menggunakan SP1, B menggunakan SP1 ini, maka A menggunakan SA1. Kalau A menggunakan SA1, maka sebaiknya B itu dia menggunakan SP2. 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 Kalau B menggunakan SP2, A sebaiknya menggunakan SA2. SA2. Kalau A menggunakan SA2, B menggunakan SP3. Kalau B menggunakan SP3, maka A harus tetap menggunakan SA2. Akhirnya berhenti. Ya. Seharusnya kalau ngotot ya A menggunakan SA2, pesaing B menggunakan SP3. Jadi Anda coba dari manapun juga hasilnya itu tadi yang optimal. A menggunakan SA2, pesaing B menggunakan SP3. Ini kalau coba-coba ya. Sehingga ini yang merupakan disebut dengan titik pelana. Titik ini, sel 23 dari A ini sel ini disebut titik pelana. Nilai titik pelananya adalah 1. Artinya apa? Nilai saing untuk A. Nilai saing untuk pesaing A itu 1%. Untuk B itu nilai saingnya adalah minus 1%. Karena kan jumlahnya harus 0. Ini dalam kasus dua pesaing jumlah 0. Ada titik pelana di sini ya. Itu tadi cara coba-coba ya. Cara coba-coba. Tentu ada cara yang lebih matematis ya. Tapi tentu karena lebih matematis kadang-kadang terkesannya itu sulit ya. Cara kedua itu dengan pemikiran bahwa setiap strategi pesaing A, yaitu SI, setiap strategi pesaing A, SI ini, kalau direspon oleh pesaing B, apapun pesaingnya, itu menggunakan apakah SP1 sampai dengan SPN itu, apapun strategi yang dipakai B, SPC ini, apapun juga, maka pesaing A untuk SAI-nya harus memilih hasil yang minimum. Dan dari seluruh vektor hasil tersebut, harus memilih hasil yang maksimum. Disitulah strategi yang optimal oleh pesaing A digunakan. Pemikiran ini yang disebut dengan aturan berkaitan dengan aturan bersaing untuk kasus yang seperti ini adalah maksimin. Ya, jadi dicari dulu yang minimum hasil, kemudian dicari yang maksimumnya. Wajar kalau orang ya cari yang sedianya dapat minimumnya. Nah, tapi tetap harus optimis.
dari yang minimumnya dicari yang maksimum. Ya. Inilah aturan maksimin yang kita akan lihat dalam perhitungannya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini untuk A ya, pesaing A ini, matriksnya tadi ini, matriks hasilnya. Jadi kalau kita lihat jumlah barisnya itu ada 3. Ini disebutkan dengan rows A. Ya. 3 jumlah baris A. Kemudian kolomnya ini ada 4. Ini cols, ya, notasinya cols A itu kolom. Untuk matriks hasil A itu ada 4 ya. Ini untuk membuat programnya. Jadi kalau kita ingin tahu vektor barisnya, jadi kalau dari A tadi, vektor barisnya itu kalau A tadi, kalau kita lihat A tadi ya, kalau Anda ingin tahu A tadi, A ini, A ya, A ini, vektor baris yang pertama ini tuh, artinya kalau A itu menggunakan SA1, maka bergantung dari strategi SB1, SB2, SB3, SB4, hasilnya itu ini, vektor baris disingkatnya ini, VB, vektor baris yang pertama kalau menggunakan strategi SA1 itu ini tambah dari sini. Demikian juga vektor baris kalau A menggunakan SA2 itu ini 2514 ya. Kalau A menggunakan SA3, B menggunakan SB1 sampai SB4, hasilnya itu ini. Ini yang tambah di sini ya. Vektor baris ya. Nilai minimum tadi kan berkaitan dengan minimum dari masing-masing strategi SAE itu tadi. Kalau B merespon dengan SBC, SB1, SB2, SB3, SB4. Nah, dicari minimumnya ya. Kalau kita lihat ini minimumnya dari ini itu minimumnya 7. Dari sini kan minimumnya 7. Minus 7 ya, minus 7. Minus 7. Dari 2514 ya. Vektor barisnya ini minimumnya adalah ini. Untuk vektor baris yang ketiga minimumnya adalah min 3 ini tambah sini. Dalam bentuk vektor minimum baris ini, minimum disingkat min V besar, B besar itu. Minimum vektor barisnya itu ini minus 7, 1, 3, minus 3 ya. Minus 7, 1, minus 3. Ini dalam vektor minimum baris ya. Tadi disebutkan ya kalau A menggunakan SAE maka apapun juga SPG-nya, maka ada hasil yang minimumnya untuk masing-masing SA1, SA2, SA3. Nah, tadi prinsip aturannya adalah dari minimum ini dicari yang maksimum. Maksimin tadi. Aturan maksimin ya. Dari sini yang maksimumnya adalah 1 ini ya. Dari vektor ini yang maksimum 1 ini. Itu ini ya. Maksiminnya adalah 1 ya. Apa artinya ini? Indeks baris maksimum itu berada di dalam indeks baris maksimum berada untuk persaingan di baris kedua. Disingkat dengan RA besar. Ya. RA besar ini indeks baris maksimum minimum berada di R2 ya. Jadi kalau tadi kita lihat A-nya, satu ini tadi,
ini berada di baris kedua. Ini dinyatakan dengan ini RA, indeks baris maksimum minimum berada yaitu di kedua ini. Angka 1 ini di baris kedua. Jadi kalau kita ingin menyatakan dengan lengkap minimum vektor baris V besar, B besar, dan tempatnya dalam bentuk vektor, itu seperti ini. Kalau ingin tahu di mana indeks kolomnya, tempatnya maksimum minimum VB ini, di mana tempatnya, kalau kita lihat tadi A-nya, ini kalau dalam barisnya disebut dengan tadi RA itu di baris kedua. Dalam kolomnya di sini disebutkan dalam KA ya. Kolomnya itu di sini, satu ini di kolom ketiga. Jadi ini yang betulkan singkat adalah kolom A, yaitu kolom ketiga, yaitu indeks kolom maksimum minimum VB berada untuk pesaing A. Jadi ini tadi, ini di sini baris kedua, ini baris ketiga untuk pesaing A ya. Nilai maksimum minimum disebut minoran ya. Minoran value. Nilai minorannya itu disingkat V minorannya itu tadi nilai minorannya 1 ya. Tadi kan 1 ini ya. 1 ini tadi. 1 ya. Ini nilai maksimum atau disingkat dengan V minorannya. Tempatnya ini di mana? Di baris kedua di kolom ketiga. Kalau tadi vektor baris, sekarang kita lihat vektor kolomnya. Vektor kolom. Vektor kolomnya disingkat dengan V besar, K besar. Vektor kolom yang pertama itu ini. Itu kalau kita lihat tadi. Ini vektor kolom atau disingkat V besar, K besar untuk yang pertama. Itu ini. Vektor kolomnya itu 3, 2, minus 3. Vektor kolom yang kedua, VK2 ini. VK3 ini, VK4 ini ya. Itu saya rasa mudah buat Anda. Maksimum dari vektor kolom yang pertama, dari 3, 2, 3 ini, yang maksimumnya di sini. Ini yang sebenarnya maksimum vektor kolom yang pertama. Maksimum vektor kolom yang kedua, dari vektor kolomnya kan ini. Yang maksimumnya di 5 ini. Vektor kolom minus 2, 1, minus 2 ini di tempat ini. Yang ketiga, vektor kolom ketiga itu maksimumnya ini. Ya. Maksimum dari vektor kolom VK4 ini adalah 12. Ya. 12 ini
untuk perhitungan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat maksimum vektor kolom itu dalam bentuk vektor kolom, ya, maksimum vektor kolomnya itu ini dalam bentuk vektor kolom 3, 5, 1, 12 itu tadi ada hasil itu ya. Dan kalau kita transpose ini tinggal dipakai notasi T besar atau transpose ya. Ini kalau kita transpose kemudian kita beri notasi yang lain max V besar K besar. Kalau ini transpose menjadi 3, 5, 1, 12 ya. Kalau ingin tahu dari segi pesaing B kolom ya. Jadi kalau kita ingin tahu untuk pesaing B ini sekarang indeks kolom minimum maksimum VK berada untuk pesaing B itu ini di tempat ketiga. Jadi kan itu tadi kalau kita punya A, kita punya A, satu ini kalau dilihat dari pesaing B ini diselesaikan dengan kolom B besar ya, KB. Ini di tempatnya ini di kolom ketiga ya, di kolom ketiga ini KB3 ya. Jadi kalau kita lihat dari segi barisnya, kalau tadi dari segi kolomnya untuk pesaing B, dari segi barisnya kalau untuk B ya tetap ini ya, ini kolomnya adalah kolom ketiga, untuk B pesaing B itu kolomnya kolom kedua ya. Ada istilah V measuren itu. V measuren itu minimum maksimum dari VK. Jadi kalau kita lihat tadi V measuren itu minimum maksimum VK-nya adalah 1 ya. V majorannya itu ini 1. Untuk B sama nih. Untuk B row-nya barisnya kedua, kolomnya ketiga ya. Dan karena ini ada titik plana, nilai titik plana atau saddle point atau titik keseimbangan jika ada itu ya. Maka V-nya di sini sebagai V minoran. Nilai titik plananya itu kalau ada titik plana berarti V minorannya sama dengan V majorannya. Strategi yang dipakai secara ringkas itu ini, kalau Anda ingin tahu, pesaing A itu ya, dia menggunakan RA, yaitu row-nya A, dan pesaing B menggunakan kolomnya B, ya, kolomnya B. Jadi kalau kita lihat A menggunakan apa? A menggunakan SA2 dan B menggunakan SB3. Ini strategi yang dipakai secara ringkasnya itu ini. Jadi kalau kita ingin lengkap, ya, kalau ingin lengkap itu strategi yang dipakai pesaing A ini SA2. Apa itu SA2? Memasarkan melalui radio.
Untuk pesaing B itu dipakai SB3 yang ketiga, dari strategi B yang ketiga, SB3. Apa itu SB3? Memasarkan melalui surat kabar. Kita lihat ringkasannya tadi. Kita mempunyai matrik hasil masing-masing untuk A dan untuk B ini, karena jumlah 0 maka ini B ini sama dengan minus A. Minorannya sama dengan V minorannya, nilai minorannya 1, nilai mayorannya juga 1 ya. Jadi berarti ini ada titik pelananya, ada titik pelananya. Dengan RA di sini kolomnya 2, untuk A barisnya 2, kolomnya 3. Untuk B juga ini sama. Untuk B itu barisnya 2, kolomnya 3. Nilai dari mayorannya 1, di sini sama, 1 ya. Jadi karena ini sama, maka ini ada titik pelana. Dan nilai titik pelananya adalah 1 ya. Strategi yang dipakai, ini ringkasannya ini, pesaing A adalah dipakai strategi yang kedua itu SA2. Apa itu SA2? Memasarkan melalui radio. Strategi yang dipakai untuk B itu yang ketiga, yaitu SB3, yaitu memasarkan melalui surat kabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.